sebelum kita beribadah di rumah, yuk kita perhatikan dulu beberapa hal berikut ini. Yang pertama, sebelum beribadah, pastikan kalian sudah makan dan mandi ya. Jadi kalian sudah segar dan bisa fokus untuk beribadah. Yang kedua, gunakan pakaian yang nyaman dan juga rapi. Yang ketiga, pilih ruangan yang tenang dan hindari dari keramaian. Terakhir, persiapkan hati dan pikiran kalian untuk beribadah. Ingat, walau kita beribadah secara online, Tuhan juga hadir bersama kita loh. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, apa kabarnya nih? Udah pada siap belum buat ibadah online? Ayo jangan lupa disiapin Alkitabnya. Dan setiap firman Tuhan, kalian harus buka ya Alkitabnya. Jangan cuma baca yang ada di layarnya aja. Oke. Terus juga kalau pujian kalian harus semangat. Kalau nyanyi. Kalau ada gerakannya ikut gerak ya. Oke, yuk kita mau mulai ibadah kita. Tapi sebelum itu kita mau berdoa. Nanti Kakak Sharon yang berdoa. Yuk adik-adik kita mau satu di dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau pada hari ini kami boleh mendapat kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Walaupun hanya ibadah online ya Tuhan, kami berdoa kiranya Kau berkati kami supaya kami boleh duduk diam dan beribadah dengan baik dan penuh sukacita. Terima kasih Bapak, kami siap untuk memulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, sekarang kita mau mulai pujian kita adik-adik. Pakai gerakan ya adik-adik. Musik. Dan bersuka, puji-puji
adik-adik, yuk kita mau lebih semangat lagi naikkan pujian kita. Katakan Allahku besar. Lanjut dong Kak pujiannya. Lanjut dong, harus masih semangat ya adik-adik. Kita mau sambung lagu pujian kita Hompi Lompi Pak. Kita mau naikkan pujian penyembahan kita, Bapa Engkau baik ya adik-adik. Kita mau sikapnya sungguh-sungguh. Musik. Kau selalu baik kepada
pagi adik-adik, bertemu lagi di ibadah online minggu ini bersama Katia. Nah, Katia berharap banget kalau misalnya dalam waktu dekat ini bisa bertemu adik-adik dan kita bisa ibadah bareng-bareng di gereja. Karena Katia udah kangen banget sama kalian. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai firman Tuhan, adik-adik udah siapin Alkitabnya kan? Bagus. Nah, adik-adik, sekarang kita buka Alkitabnya di Kisah Para Rasul 9 ayat 32 sampai 42. Nah, adik-adik, nanti adik-adik boleh baca di rumah tentang kisah Petrus menyembuhkan Eneas dan membangkitkan Dorcas. Nah, adik-adik, pada saat itu Bapak Petrus sedang berjalan berkeliling mengadakan kunjungan ke mana-mana. Dalam perjalanan itu ia singgah di Lida. Nah, adik-adik, pada saat Petrus kunjungan di Lida, saat itu ia bertemu dengan seorang yang bernama Eneas. Eneas ini adalah seorang yang lumpuh. Adik-adik, kalau misalkan lumpuh dia pasti nggak bisa bangun. Nah, Eneas ini sudah lumpuh sekitar 8 tahun lamanya. Dia cuma bisa terbaring di tempat tidur. Tapi pada saat Petrus bertemu Eneas, Petrus berkata pada Eneas, "Hai Eneas, bangunlah dan rapikanlah tempat tidurmu." Pada saat itu Eneas apa? Langsung bangun dan merapikan tempat tidurnya. Tidak hanya itu, pada saat itu Petrus juga melakukan kunjungan. Ia pergi kemana? Ke Yope. Nah, pada saat di Yope ia dan murid-muridnya bertemu perempuan yang bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Nah, adik-adik, pada saat itu Tabita sudah sakit dan meninggal dunia. Nah, adik-adik, kalau misalkan sudah sakit dan meninggal dunia, dia sudah tidak bernyawa. Tapi pada saat itu Petrus berkata pada Tabita, dia bilang, "Hai Tabita, bangkitlah." Seketika waktu itu Tabita ini bangun dan matanya terbuka, dia melek, dia bangkit, dia bangun dan dia hidup kembali. Nah, adik-adik, dari kisah Eneas dan Tabita, apa yang kalian bisa petik? Ya, Tuhan Yesus luar biasa. Dia bisa melakukan mukjizat. Nah, pada saat seperti ini, kalian mungkin merasa kalian sedang kesusahan, mungkin kalian sedang merasa sakit. Tapi percaya, kalian harus semangat kalau Tuhan Yesus mampu melakukan segala perkara. Nah, Tuhan Yesus ini mampu memberikan mukjizat kepada adik-adik. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus itu tidak pernah pilih-pilih untuk memberikan mukjizatnya, tapi Tuhan Yesus selalu memberikan mukjizat kepada orang-orang yang benar-benar meminta mukjizat. Nah, adik-adik, Katia mau bilang sama kalian kalau misalnya Tuhan Yesus itu bisa pakai siapa aja untuk melakukan mukjizat. Seperti di kisah ini, Tuhan Yesus pakai Petrus untuk melakukan mukjizat. Nah, mungkin pada saat ini adik-adik juga bisa merasakan mukjizat Tuhan melalui orang tua kalian, atau teman kalian, atau keluarga kalian, atau siapapun. Karena Tuhan Yesus itu bisa pakai siapapun. Nah, adik-adik, Katia berharap pada adik-adik kalau misalkan adik-adik itu tetap semangat, tetap berharap pada Tuhan Yesus dan jangan patah semangat, karena percaya kalau Tuhan Yesus itu mampu melakukan mukjizat. Nah, mukjizatnya Tuhan itu tepat waktunya
Tuhan, bukan waktunya kalian. Ingat, waktunya Tuhan. Nah, adik-adik, kalian harus tetap percaya sama Tuhan Yesus dalam kondisi apapun. Nah, sekian ibadah dan firman Tuhannya untuk minggu ini. Katia berharap kalau misalkan adik-adik di rumah tetap semangat walaupun ibadahnya online, walaupun firman Tuhannya online, tapi Katia berharap kalau misalnya adik-adik tetap percaya sama Tuhan Yesus untuk menantikan mukjizat-mukjizat yang Tuhan mau lakukan di hidup kalian. Nah, sampai bertemu di minggu depan. Dadah!